Halo guys, ketemu lagi kita di sini di program Stema TV yang menghadirkan informasi-informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas dalam Stema Fact. Peradaban manusia sudah terekam sejak sangat lama di dunia ini. Masing-masing peradaban memiliki mahakarya yang berlainan dan unik. Karena keunikannya maka disebut sebagai keajaiban dunia. Pada masa sekarang kita mengenal bangunan-bangunan yang digelari sebagai keajaiban dunia di berbagai negara. Kita masih bisa melihat bentuk utuh yang memukau. Walaupun sesungguhnya bangunan-bangunan tersebut telah mengalami pemugaran oleh manusia modern yang ingin menjaga kelestariannya agar bisa disaksikan oleh manusia generasi-generasi setelahnya. Namun tahu nggak guys, ada beberapa keajaiban dunia yang menakjubkan tetapi telah musnah karena bencana alam atau perang di masa lalu. Di antara mereka masih meninggalkan puing-puing yang sudah tidak berbentuk lagi. Namun walau begitu, kita masih bisa mengenangnya hingga kini. Andaikan bangunan-bangunan buatan manusia di masa ribuan tahun lalu tersebut masih utuh hingga kini, tentu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan dan akan bisa menjadi sumber cerita peradaban dunia di masa lalu. Pada Stema Fact episode 12 kali ini, kita akan membahas tentang keajaiban dunia yang hilang. Ada apa saja ya kira-kira? Yuk tonton videonya sampai selesai. Siapa tahu bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian semuanya. Namun sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya di channel Stema TV ini agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Baiklah, mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact. Yang pertama ada Colossus of Rhodes di Laut Tengah, negara Yunani. Pernah melihat patung Liberty yang ikonik itu? Pasti pernah ya guys, walau hanya melalui televisi atau buku. Patung Liberty terbuat dari perunggu dan berdiri megah di tepi kota pelabuhan yang menghadap ke laut di Amerika Serikat, seolah menyambut kedatangan para pelancong yang menggunakan kapal laut setiap hari. Tapi kita bukan mau membahas patung Liberty ini ya, melainkan Colossus of Rhodes yang ada di Laut Tengah, negara Yunani. Zaman dahulu ada patung yang sangat besar yang berdiri mengangkatkan kaki di kota pelabuhan Rhodes, Yunani. Saking besarnya, kapal-kapal berlalu lalang di bawah bentangan kaki patung tersebut. Patung perunggu setinggi 33,5 meter di Laut Tengah ini dibangun sekitar tahun 292 sampai dengan 280 sebelum Masehi sebagai penghormatan untuk Dewa Matahari Helios yang menjadi pelindung pulau. Colossus yang memiliki ukuran luar biasa dan menjunjung tinggi obor ini merupakan inspirasi bagi patung Liberty zaman sekarang. Colossus dibangun dengan harta rampasan dari pasukan Demetrius yang berhasil dikalahkan oleh Rhodes pada tahun 304 sebelum Masehi. Sayangnya patung kolosal tersebut hanya berdiri selama 56 tahun saja. Gempa pada tahun 226 sebelum Masehi meruntuhkannya menjadi puing. Menurut Strabo, reruntuhan Colossus masih bisa menjadi objek wisata menakjubkan hingga 800 tahun setelahnya. Sementara, Theophanes menyebut pecahan-pecahannya dijual kepada seorang saudagar Yahudi dan Edessa pada tahun 654 Masehi untuk kemudian dilelehkan. Konon dibutuhkan sekitar 900 ekor unta untuk membawa potongan-potongan patung tersebut. Pada masa sekarang ini yang tersisa hanya tatakan kaki dari Colossus saja. Sudah tidak terlihat sisa-sisa patung raksasa perunggu tersebut. Bahkan, saat ada orang yang mau membantu untuk membangun kembali patung tersebut, masyarakat negara itu menolaknya. Sehingga pada kedua sisi tatakan kaki patung sekarang didirikan pilar yang di atasnya ada patung rusa. Waduh, sayang sekali ya guys. Padahal ini sangat menarik sekali jika patung tersebut masih ada hingga kini ya. Tentu akan menjadi kebanggaan negara pemiliknya. Kemudian yang kedua ada mercusuan Alexandria yang berada di Mesir. Dari Yunani tempat lahirnya kebudayaan negara barat, kita bergeser ke Mesir di Timur Tengah. Kalau di zaman modern seperti sekarang ini, para pelaut tergantung pada GPS untuk menentukan arah agar tidak tersesat di lautan. Tetapi orang zaman dulu akan mengacu kepada rasi bintang di langit atau akan bergantung pada mercusuar untuk memastikan berapa jarak kapal dengan daratan terdekat. Pada masa ini mungkin masih ada mercusuar yang masih aktif, tetapi mungkin fungsinya hanya untuk tempat wisata atau cagar budaya saja. Guys, pada masa dahulu ada mercusuar yang sangat terkenal sepanjang masa. Karena besar dan megahnya bangunan tersebut pada masa itu, maka mercusuan Alexandria pun mendapat label sebagai salah satu keajaiban dunia kuno, walau saat ini telah hilang. Mercusuar Alexandria rampung dibangun sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Lokasinya berada di Pulau Poros dengan ketinggian mencapai 134 meter. Saat itu, mercusuar Alexandria merupakan bangunan tertinggi ketiga di dunia. Pendirian mercusuar merupakan perintah dari Ptolemies I Soter. Mereka yang sudah pernah menyaksikan secara langsung menuliskan jika tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan keindahan luar biasa dari mercusuar Alexandria. Tak hanya megah untuk disaksikan, mercusuar Alexandria juga menggunakan teknologi yang cukup maju pada masanya. Bangunan tersebut merupakan mercusuar pertama yang menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari hingga puluhan mil di tengah lautan. Saat malam hari, sumber cahaya berasal dari perapian. Ada beberapa cerita yang mengatakan juga bahwa mercusuar Alexandria juga mampu membakar kapal-kapal musuh. Dengan memantulkan dan memfokuskan cahaya matahari ke arah kapal yang masa itu terbuat dari kayu, maka kapal akan terbakar dan meledak. Mercusuar
Mercusuar Alexandria nyaris rata dengan tanah setelah diguncang gempa pada tahun 956. Setelah itu dihantam gempa lagi pada tahun 1303 dan 1323. Pada tahun 1480, mercusuar Alexandria benar-benar runtuh. Saat ini, puing-puing mercusuar digunakan untuk membangun pelabuhan Quebec yang berdiri di atasnya. Aduh, kok sedih ya guys kalau dengar cerita seperti ini. Betapa sayangnya hasil peradaban dunia masa lalu tidak bisa dilestarikan. Oke lah, tidak apa-apa. Kita move on yuk ke keajaiban dunia kuno yang berikut. Di nomor 3 ada Taman Gantung Babilonia yang ada di Irak. Dari Mesir kita ke Irak ya guys. Pada zaman sekarang ini mungkin sudah biasa kalau kita melihat ada taman bunga yang berada di atas bangunan tinggi, seperti Taman Buah Mekarsari mungkin, yang bentuknya seperti bukit bertingkat dengan tanaman-tanaman bunga dan air terjun mengalir dari atas bukitnya. Tapi saya tidak mau membicarakan Taman Buah Mekarsari ya guys. Taman Gantung Babilonia adalah gambaran taman surgawi pada masa itu. Keindahannya tiada tandingan di muka bumi ini, sehingga namanya terkenal sampai sekarang ke seantero dunia. Taman yang konon begitu menakjubkan ini merupakan satu-satunya keajaiban dunia yang keberadaannya masih berupa mitos. Bahkan, lokasi berdirinya pun masih menjadi misteri karena tak ada sedikit pun puing yang tersisa dan ditemukan oleh para arkeolog. Taman gantung ini konon dibangun atas perintah Raja Nebukadnezar II dari Wangsa Babilonia antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Lokasinya kemungkinan berada di Hilla atau Nineveh, merupakan hadiah istimewa untuk istri sang raja yaitu Amtis dari Media. Konon, sang ratu merindukan bukit-bukit berbunga di tanah kelahirannya, sehingga suaminya memerintahkan pembangunan taman tersebut. Legenda mengatakan kalau Taman Gantung Babilonia ini didirikan di atas gunung batuan. Begitu indahnya hingga dideskripsikan sebagai taman surgawi. Taman gantung ini berdiri di ketinggian 23 meter. Untuk mencapainya harus melalui serangkaian anak tangga menuju bukit. Taman diperindah dengan berbagai flora dan fauna eksotis. Tumbuhan yang ada di sana senantiasa subur karena sistem pengairan canggih yang bisa menyiram secara otomatis. Tidak sedikit ahli sejarah yang sangsi taman seluar biasa itu benar-benar ada. Selain itu, keberadaan Taman Gantung Babilonia ini tidak disebutkan dalam manuskrip sejarah Babilonia. Hanya Diodorus Philo dan Strabo yang menyebutkan taman ini di dalam tulisan mereka. Namun, kurangnya bukti tertulis mengenai keberadaan Taman Gantung Babilonia ini bisa saja disebabkan karena tempat ini tak bertahan lama. Kemungkinan besar hancur karena gempa bumi setelah abad pertengahan Masehi. Teori kontroversial yang dikemukakan oleh Dr. Stephanie Daly dalam bukunya menyebut kemungkinan besar Taman Gantung bukan dibangun di wilayah Babilonia, tetapi di Nineveh. Pendirinya adalah Raja Seneserib yang telah menaklukkan Babilonia dan membentuk dinasti Babilonia baru. Sejumlah manuskrip sejarah membuktikan teori tersebut. Di urutan keempat kita ada kuil Artemis di Efesus, Turki. Dari Taman Gantung Babilonia kita berangkat ke Turki. Pada zaman dahulu, negara ini adalah bagian dari Asia kecil yang di dalamnya memiliki koloni Yunani di mana masyarakatnya menyembah para dewa. Sebuah kuil megah dibangun untuk menghormati Artemis, sang dewi perburuan, atas perintah Raja Croesus dari Lydia. Sang raja dideskripsikan Herodotus sebagai penguasa kaya raya dan tak segan menggelontorkan dana sebesar apapun untuk segala hal yang dia inginkan. Tak heran jika kuil Artemis di Efesus disepakati para sejarawan sebagai salah satu struktur paling menakjubkan yang pernah dibangun manusia. Kuil ini dibangun di Efesus, Turki yang saat itu merupakan koloni Yunani di Asia Kecil. Konon, kuil Artemis memiliki lebar 69 meter dan menjulang dengan ketinggian 129 meter. Ada 127 pilar penyangga struktur bangunan yang diselesaikan dalam waktu 120 tahun. Walaupun begitu, hanya butuh waktu semalam untuk menghancurkannya. Seorang pria bernama Herostratus membakar habis kuil pada tanggal 21 Juli tahun 356 sebelum Masehi semata-mata agar namanya diingat sejarah. Alexander Agung yang lahir pada hari kuil ke Artemis dibakar menawarkan diri untuk membangunnya kembali. Namun para petinggi Efesus menolak tawaran tersebut dan mendirikan kembali kuil Artemis dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, kuil Artemis kembali hancur karena serangan bangsa Goth. Setelah dibangun sekali lagi, giliran pasukan Kristen pimpinan Santo Yohanes Chrysostom yang meluluh lantakannya pada tahun 401. Itu dia tadi guys beberapa keajaiban dunia kuno yang saat ini telah hilang. Keren-keren ya guys, tapi sayang sekali tidak bisa diselamatkan. Bahkan bentuk sesungguhnya pun kita tidak tahu seperti apa, karena semuanya berdasarkan cerita sejarah atau catatan-catatan para ahli sejarah. Apapun itu, kita patut untuk terus melestarikannya agar generasi-generasi selanjutnya mengetahui bahwa ribuan tahun lalu manusia pernah membangun peradaban yang begitu megah dan ajaib. Demikian Stema Fact episode kali ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan informasi lain yang tentu saja semakin menarik. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini ya, serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari jelajahi isi dunia bersama Stema Fact.